Pemirsa, Joko Widodo alias Jokowi adalah fenomena. Saat keunggulannya dalam hitung cepat Pilpres nanti yang benar-benar disahkan oleh KPU pada 22 Juli, maka sejarah baru tercipta dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, orang yang datang dari kalangan rakyat biasa bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Bagaimana fenomena ini terjadi? Simak ulasan khas Metro Highlights berikut ini. Pertengahan tahun 2011, tiba-tiba perhatian media nasional tertuju ke Solo, Jawa Tengah. Bermula dari ucapan Gubernur Jawa Tengah kala itu, Bibit Waluyo, yang dikutip salah satu media nasional, menyebut wali kota Solo kala itu Joko Widodo bodoh. Pernyataan keras Bibit itu dipicu polemik pembangunan mal di bekas pabrik es Sari Petojo Purwosari Laweyan. Gubernur bersikukuh ingin mal dibangun dengan alasan tanah Sari Petojo milik Pemprov Jawa Tengah. Namun, Pemkot Solo dan warga menilai bangunan itu masuk benda cagar budaya sehingga tidak bisa dibongkar begitu saja. Sang wali kota Solo kala itu, Joko Widodo alias Jokowi pun mendapat perhatian publik serta publikasi yang luas dari media. Rupanya itulah yang menjadi awal keingintahuan banyak orang tentang siapa sosok Joko Widodo lengkap dengan segala kiprahnya. Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikan Joko Widodo diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta dan ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah itu, Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di sebuah kantor BUMN dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang ke Solo. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu. Sukses menjadi pebisnis di bidang furniture membawa Jokowi berkeliling Eropa untuk memasarkan produknya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Jokowi masuk di jagat politik ketika ia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa maju sebagai calon wali kota Surakarta pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Beberapa perubahan penting ia buat untuk membangun Surakarta di tahun pertama kepemimpinannya. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan slogan Solo, the Spirit of Java. Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai kota budaya dan kota batik. Jokowi juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota organisasi kota-kota warisan dunia dan diterima pada tahun 2006. Berkat pencapaiannya, Jokowi terpilih kembali sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%. Sebuah angka persentase yang fantastis. Karena prestasinya, Jokowi kemudian diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai wakilnya. Pada pemilihan putaran pertama pada 11 Juli 2012 yang diikuti 6 pasang kontestan, Jokowi Ahok memperoleh suara terbanyak, disusul pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli di urutan kedua. Jokowi Ahok memperoleh 42,60% dan Fauzi Nahrawi memperoleh 34,05%. Karena tidak ada yang memperoleh suara di atas 50%, maka keduanya harus kembali berkompetisi di pemilihan putaran kedua 20 September 2012.
Dalam pengumuman pada 29 September 2012, pasangan Jokowi Ahok dinyatakan menang dengan perolehan suara 53,82%, mengalahkan pasangan Fauzi Nahrawi yang memperoleh 46,18% suara. Dilantik sebagai gubernur pada 15 Oktober 2012, Jokowi bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama membawa gaya kerja baru yang tidak ditemui pada gubernur sebelumnya. Bahkan gaya kerja itu sama sekali berbeda dibanding dengan gaya kerja pejabat Indonesia umumnya. Gaya kerja yang disebut blusukan itu kemudian menjadi trademark Jokowi. Tak pelak, gaya kerja baru ini membuat Jokowi mendapatkan perhatian luas dari media. Imbasnya, popularitas dan elektabilitasnya melejit, sehingga PDI Perjuangan pada 14 Maret 2014 resmi mengusungnya sebagai calon presiden. Pendampingnya sebagai calon wakil presiden adalah Yusuf Kala. Berkompetisi melawan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada pemilu presiden 9 Juli, pasangan Jokowi JK unggul dalam hitung cepat yang dilakukan mayoritas lembaga survei. Keunggulan perolehan suara Joko Widodo dalam pemilu presiden 2014 jelas menjadi sejarah tersendiri dalam kancah politik nasional. Jika sebelumnya presiden selalu berasal dari terah elit, Jokowi datang dari rakyat kebanyakan. Kerja keras, integritas, plus garis tangan membawanya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun bahwa pasar bebas demokrasi bisa mengantarkan siapapun menjadi pemegang otoritas di negeri ini. Pak Jokowi ada datang dari rakyat kebanyakan, dan berhasilnya seorang berlatar belakang ini menjadi presiden itu menurut saya bisa jadi inspirasi. Di negeri ini semua punya kesempatan yang sama, semua punya peluang untuk bisa meraih apa yang dicita-citakannya yang sama. Di sisi lain, publik seperti disodori nuansa baru berupa antusiasme dalam memberikan dukungan. Tak pernah terjadi sebelumnya bahwa dukungan terhadap calon presiden datang begitu masif dan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sumbangan dana dari saweran masyarakat hingga keterlibatan kalangan artis, seniman, dan kelompok masyarakat lainnya. Sebuah momentum luar biasa di Gelora Bung Karno pada Sabtu 5 Juli lalu menggambarkan itu. Lebih dari 100.000 orang berkumpul tanpa atribut partai politik bersama-sama dengan para artis dalam sebuah kegembiraan politik untuk mendukung Capres Jokowi. Sebuah kekuatan dari kerelaan untuk transformasi Indonesia. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras, menyuarakan pesan tegas bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah perubahan. Substansi demokrasi yang kerap dirangkum dalam ikhtisar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, mulai menampakkan bentuknya. Hanya di bagian kata untuk rakyat masih harus menunggu seberapa besar manfaat dari kekuatan kerelaan ini mampu menghasilkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Dari sejak presiden baru dilantik hingga 5 tahun ke depan, rakyat masih harus terus menjadi penagih janji yang aktif dan kabinet harus menjadi pelaksana janji yang aktif pula. Tanpa itu, demokrasi hanya akan berhenti pada prosedural semata. Pemirsa, keunggulan Jokowi JK atas Prabowo Hatta adalah penanda penting bagi transformasi politik di Indonesia. Di tangan pemimpin muda, seperti apa Indonesia ke depan? Metro Highlights akan menghadirkan ulasannya sesaat lagi. Pemirsa, keunggulan Capres Joko Widodo dalam hitung cepat pemilu presiden 9 Juli bisa jadi merupakan penanda penting bagi transformasi Indonesia. Orang baru dan cara kerja baru akan memberi warna baru dalam kehidupan di Indonesia. Lebih dari itu, terpilihnya Jokowi juga akan menginspirasi munculnya pemimpin-pemimpin muda yang baru dalam mendorong perguliran transformasi yang lebih nyata. Bagaimana situasi ini akan terjadi? Simak ulasan berikut ini.
Malam semakin larut, tetapi masa pendukung pasangan Jokowi JK yang sedari Rabu sore 9 Juli memenuhi Bundaran HI tak juga surut. Malahan ratusan pendukung itu semakin menyesaki lokasi. Bahkan ada pula masa pendukung yang membentuk ular-ularan manusia dan mengelilingi Bundaran HI. Mereka meluapkan kegembiraan atas hasil quick count lembaga survei yang memenangkan Jokowi JK. Sejumlah bendera bergambar Jokowi JK juga tampak dikibarkan. Para pendukung pun seolah tak mengenal lelah dan terus berjoget mengikuti alunan musik. Masa yang didominasi anak-anak muda ini begitu antusias. Pancaran wajah mereka seperti melihat adanya harapan baru. Harapan tentang munculnya Indonesia yang berwarna lebih muda. Bukan lagi didominasi tokoh-tokoh tua yang kaku, minta dilayani, dan aristokratis. Dan mereka memiliki cukup alasan menggantungkannya pada sosok Jokowi. Mereka bukan hanya ingin lihat dari Pak Jokowi, mereka ingin lihat Indonesia berubah. Karena itu para musisi, para seniman, para budayawan, mahasiswa, guru, pelajar, semua mau terlibat membantu. Kenapa? Karena mereka melihat Pak Jokowi mensimbolkan perubahan. Kompetisi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto pada kontestasi perebutan kepemimpinan nasional sesungguhnya merepresentasikan kontras dalam banyak hal. Ini merupakan kompetisi antar generasi, lengkap dengan gayanya masing-masing yang sangat kontras. Prabowo adalah tokoh tua yang segala pola berpikirnya dibentuk dan dimatangkan Orde Baru. Kaku, birokratis, berjarak dengan rakyat. Sedangkan Jokowi merupakan tokoh muda dengan gaya kerja baru yang progresif serta tidak berjarak dengan rakyat. Dari gaya busana dan gaya pidato saja, mereka memperlihatkan sesuatu yang kontras. Prabowo terlihat berorientasi ke masa lalu dengan mematut-matut diri seperti tokoh masa lalu. Dengan peci dimiringkan, mikrofon gaya tahun 40-an, dan intonasi suara serta mimik muka serius. Sedangkan Jokowi dengan baju kotak-kotak yang mengesankan gaya informal dan intonasi orasinya yang tidak terlalu meledak-ledak serta kedekatannya dengan audiens mencirikan gaya baru pemimpin masa kini. Gaya kerja Jokowi yang keluar dari rumus-rumus kerja pejabat masa lalu juga menjadi semacam alternatif baru bagaimana Indonesia ke depan harus dikelola. Kepemimpinan kaum muda dengan pola pikir baru jauh-jauh hari sebenarnya sudah diserukan Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Mereka harus dalam hal ini rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Muda bukan bagian masa lalu. Berani membuat terobosan dan memantau langsung untuk memastikan bahwa ide dan kebijakannya bisa dilaksanakan hingga tingkat yang semestinya memang sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Dan kita membutuhkan kebaruan. Orang yang bukan bagian dari masalah di masa lalu. Orang-orang inilah yang bisa mendorong perubahan di Indonesia. Saya melihat memang Indonesia sudah saatnya muncul generasi baru pemimpin Indonesia yang cara berpikirnya berbeda, cara kerjanya beda, dan mereka berani melakukan terobosan-terobosan. Yang sering menjadi masalah di Indonesia sekarang adalah gagasan baik, kemudian langkah-langkah yang dilakukan di hulunya baik, tapi implementasi sampai ke hilir itu di situ ada masalah. Nah, seharapannya Pak Jokowi JK bisa menyisir kembali hal-hal yang selama ini mampet dari mulai hilirnya. Namun kepemimpinan nasional baru masih akan berhadapan dengan ruwetnya birokrasi dan regulasi yang membelenggu. Jokowi jika benar-benar terpilih nantinya harus melakukan sesuatu yang baru. Tidak bisa jika ia menempuh rute yang sudah pernah ditempuh presiden sebelumnya dalam mendobrak birokrasi. Mengutamakan hasil, bukan mengutamakan proses. Misalnya begini, ini ada ide baru,
akan mengajukan atau akan membangun A. Kemudian kalau dengan cara yang lama itu akan dilihat dulu A ini melanggar peraturan apa saja begitu. Dan peraturan banyak sekali yang dilanggar. Jadi bukan kita mengabdi kepada peraturan, tetapi peraturan yang harus diabdikan untuk tujuan. Ini yang akan sangat mencolok nanti. Nanti birokrasi ini harus disederhanakan. Birokrasi ini harus memahami bahwa untuk mengerjakan program secara cepat itu memerlukan penyesuaian birokrasi dan penyesuaian peraturan. Jangan sampai misalnya pemerintah ini kan hanya 5 tahun. Tahun pertama menyusun program. Tahun kedua bagaimana birokrasinya akan melaksanakan program ini. Tahun ketiga baru tender. Tahun keempat belum tentu bisa dimulai. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, maka 5 tahun pemerintahan tidak akan banyak hasilnya. Nah, karena itu saya akan usul bahwa 3 bulan menjelang serah terima kepemimpinan itu program harus disusun. Peraturan apa saja yang melanggar sudah diinventarisir sekarang, bukan nunggu nanti dilantik. Kemudian perubahan-perubahan apa sudah disiapkan sekarang oleh tim-tim ahlinya, dan ini akan mempercepat proses sehingga masa pemerintahan 5 tahun betul-betul hasilnya akan besar. Banyak sekali persoalan itu ada di eselon 3, sehingga misalnya begini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri bahwa kita punya program ini demi rakyat dan dulu kita janjikan dalam kampanye. Kemudian Presiden menginstruksikan kepada Menteri. Prakteknya kan Menteri juga menginstruksikan kepada Dirjen, dan Dirjen menginstruksikan kepada Direktur. Nah, ujung-ujungnya Direktur ini sebetulnya yang akan mengendalikan, dan nanti Direktur ini ke bawahnya lagi itu akan sangat taat kepada peraturan. Sehingga direktur ini atau bawahnya lagi itu cenderung akan mengatakan ini tidak bisa jalan karena melanggar peraturan ini. Kemudian naik lagi nih, naik ke dirjen naik ke menteri, sampai di menteri, loh ini memang betul ada peraturan begini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka janji-janji kampanye tidak akan bisa dilaksanakan. Perpres harus segera diterbitkan untuk menyederhanakan seluruh prosedur ini. Tapi apapun harapan akan terjadinya transformasi bangsa, kini sudah membuncah. Rakyat sudah memberi kepercayaan pada kandidat pilihannya dalam sebuah pemilihan yang fair. Kini rakyat termasuk kaum muda masih memiliki tugas melakukan pengawasan kritis terhadap pemerintahan baru. Tanpa itu, kekuasaan tetap saja memiliki watak yang sama. Power tends to corrupt. Dewa Raga kami. Pemirsa, ulasan menyambut pemimpin baru Indonesia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Highlights. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Afeni Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Have a nice weekend. Sampai jumpa.